Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube kita. Nah, dan pada hari ini ketemu lagi dengan Pak Anjar. Kita akan menyampaikan mata pelajaran teknologi dasar otomotif yang berkaitan dengan kompetensi kita adalah APAR. Ya, hari ini kita akan mendiskusikan tentang APAR. Apa itu APAR? APAR adalah alat pemadam api ringan. Nah, ini hubungannya dengan pertemuan minggu yang lalu. Jadi kalau minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang keselamatan kerja, yang artinya apa? Orang bekerja itu sama dengan mengambil resiko atau bahaya. Jadi pekerjaan apapun tidak ada yang tidak berbahaya. Termasuk kita di mekanik, potensi pekerjaan kita bahayanya tingkat tinggi, maka kita perlu menggunakan salah satunya adalah APAR. Nah, kalau kalian nanti bekerja dimanapun ya, mau bekerja di perusahaan, di bengkel, atau di bengkelnya sendiri, dan sebagainya, maka itu harus hati-hati terhadap yang namanya api. Nah, sebelum saya jelaskan tentang APAR, kalian harus tahu dulu apa yang namanya kebakaran atau api, gitu ya. Baik, untuk membuka wacana berpikir kalian, silahkan kalian pandang di HP kalian gambar di bawah ini. Oke. Baik, ini ada PowerPoint. PowerPoint-nya kelihatan tak? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan belum? Belum ya? Oke, udah. Sip, sudah kelihatan. Nah, pada PowerPoint yang saya sharing ke kalian, di sini yang pendahuluan nggak usah, ini Pak Anjar. Yang berikutnya saja. Nah, apakah itu api? Nah, apakah itu api? Api adalah massa zat yang sedang berbicara dari suatu proses reaksi kimia oksidasi dengan O2 dan bahan lain. Jadi, yang namanya api atau kebakaran adalah mereaksikan sesuatu dengan oksigen atau O2. Nah, O2 itu ada di mana? O2 ada di udara bebas. Udara bebas 20%-nya adalah oksigen, kemudian 70 sekian persennya adalah nitrogen, yang selebihnya gas-gas yang lain. Artinya, kalau ditanya di mana dapat oksigen, oksigen ada di udara bebas dengan komposisi adalah 20% dari udara bebas. Oke, paham ya? Nah, berarti apa? Kebakaran bisa terjadi selama dia bereaksi dengan oksigen. Nah, kalau kamu ingin mematikan kebakaran atau api, maka hentikan suplai udaranya. Oke. Baik, yang berikutnya. File berikutnya, di situ ada 3, yaitu apa? Oksigen, bahan bakar, panas. Ini adalah triangle atau komponen utama terjadinya api. Jadi ada yang dibakar, ada panas yang buat bakar, kemudian ada oksigen atau udara. Kalau salah satu ini misalkan kamu hilangkan, maka api atau kebakaran bisa dihindari. Salah satu apa bebarengan, misalkan bahan bakarnya atau oksigennya atau panasnya atau semuanya atau dua-duanya, silakan. Yang penting ada komponen yang kamu hilangkan, maka api akan mati. Contoh ini ya, contoh kamu bakar sampah di depan rumah, misalkan daun dan sebagainya. Kalau ada daun dan batang dan apapun yang kamu bakar, berarti itu adalah bahan bakar. Bahan bakar bisa berupa gas, cair, padat. Kalau kertas, kayu, plastik adalah apa? Padat. Kalau bensin, solar, apalagi spiritus dan sebagainya adalah cair. Kalau misalkan yang buat masak ya, kamu pakai gas ya, nah, dan sebagainya itu dalam bentuk gas. Oke, sekarang paham bahwa ada bahan bakarnya, yang dibakar apa. Yang kedua, ada panas. Panas yang buat meletik. Nah, kamu biasanya pakai korek api. Nah, korek api ini adalah sebagai penyulut panas. Kalau kamu tidak ada korek api, ya tidak akan terbakar. Misalkan pakai panas matahari, boleh. Pakai panas nuklir, boleh. Yang penting ada apa? Panas. Yang ketiga, ada oksigen. Nah,
Kalau tidak ada oksigen, tidak akan terbakar. Contoh, misalkan kamu masukkan sampah ke dalam ruang tertutup, dibakar, tidak akan nyala. Ada api besar, kamu tutupi pakai handuk basah, kemudian dia tidak dapat oksigen, api juga mati. Nah, intinya gitu. Jadi tiga ini harus kamu selalu ingat, urusan api adalah oksigen, panas, bahan bakar. Hilangkan salah satunya, duanya, atau ketiganya, maka api akan mati. Nah, ini berlaku juga di sepeda motor kamu. Jadi, syarat motor kamu hidup itu ada tiga. Satu, ada campuran udara bahan bakar. Udara berarti oksigen, bahan bakar bensinnya, kemudian panasnya dari mana? Percikan api pada busi. Paham? Kalau ada tiga ini, motormu akan hidup. Kalau tidak ada tiga ini, motormu akan mati. Nggak dapat udara, motormu mati. Nggak ada bensinnya, motormu mati. Businya nggak meletik, motormu juga mati. Oke ya, sama ya. Oke. Yang berikutnya. Nah, kemudian di sini akan ada titik nyala. Jadi kalau yang bahan bakar yang mudah terbakar itu adalah cair. Cair itu ada beberapa ya. Ada bensin, parafin, hutan, kemudian solar, apalagi ya. Propen, asetilin, spiritus. Nah, itu adalah bahan bakar cair yang mudah terbakar. Nah, kamu harus hati-hati dengan yang itu. Kalau yang lain, yang padat umumnya butuh nyala panas atau api yang besar untuk membakarnya. Nah, di file itu nanti kamu bisa cek sendiri aja macam-macamnya titik didih atau titik panasnya. Sekarang materi yang berikutnya adalah yang tipe kebakaran ya, jenis-jenis kebakaran. Jenis-jenis kebakaran ada 4. Oke, yang pertama adalah kebakaran kelas A. Kelas A itu adalah bahan bakar yang terbuat seperti dari kayu, kertas, karet, plastik, atau umumnya benda padat gitu ya. Yang kamu temui tiap hari ya yang di dapurmu itu ya, ada kertas, ada daun, ada ranting pohon, ada plastik, karet. Nah, itu adalah kebakaran kelas A. Kebakaran hutan misalkan, berarti kebakaran kelas A. Benda apa? Padat. Yang dibakar adalah padat. Yang kedua, kebakaran kelas B adalah dari cairan dan gas yang sudah menyala. Kalau ini dari cairan, liquid, grease, gases. Nah, ini bahayanya lebih tinggi lagi ya ketimbang yang tadi. Cara menanganinya pun beda. Baik. Yang ketiga adalah kebakaran kelas C dari peralatan listrik yang masih berenergi. Contoh ketika kamu ada di bengkel, misalkan ada gerinda, ada bor tangan, ada cutting off, alat pemotong, ada apa lagi? Ya, hampir semua alat-alat listrik ya yang berenergi itu nanti kategorinya kebakaran kelas C. Ini umumnya ada di industri atau di bengkel. Nah, yang kebakaran kelas C. Yang kemudian yang terakhir adalah kebakaran kelas D. Nah, kalau kebakaran kelas D ini lebih lagi di industri. Lebih umum lagi di industri. Jadi kalau di bengkel mungkin jarang, tapi kalau di industri ya. Nah, ini terdiri dari bahan-bahan logam. Oke. Jadi kebakaran, tapi yang dibakar adalah logam. Nah, mereka contoh ada di pabrik. Magnesium, titanium, zirconium, potasium, dan lain-lain. Nah, untuk kebakaran ini memerlukan penanganan yang berbeda-beda pula. Jadi lihat dulu yang dibakar apa gitu ya. Nah, kalau lihat kebakaran kategori apa, maka kita sekarang cek alat untuk memadamkannya yaitu apa? Alat pemadam api ringan. Nah, alat pemadam api ringannya beda-beda. Ada yang dari air, foam, serbuk ya. Dari api misalkan kalau tipe A cukup pakai air. Ada kebakaran di rumah ya kamu cukup pakai air aja. Tapi kalau yang dibakar adalah listrik, kebakaran karena listrik, kamu kasih air, nah kamu setrum benda malah game over gitu. Setrum ya, apalagi kalau siramannya air semakin banyak, semakin meluas listriknya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau yang listrik nanti tidak pakai air, tapi mungkin pakai yang lain. Apa pakai foam, apa DPC, apa halon, apa CO2. Nah, ini contoh ini bisa kamu lihat kalau di kantor-kantor ada yang seperti ini. Ini adalah bagian dari apar. Kecil-kecil ya kalau di kantor. Tapi kalau di pom bensin, nah, yang kebakaran pom bensin ini budi. Nah, kayak becak ada aparnya. Tapi aparnya ukurannya besar. Betul ya? Nah, ini SOP. Dimanapun pom bensin ada aparnya. Oke, saya rasa paham untuk yang gambar apar ini. Nah,
Hari ini untuk materinya mungkin sampai sini dulu. Nah, setelah ini saya lanjutkan di bagian share berikutnya. Baik, ini ada yang masuk lagi, Albert Nova. Silakan Albert. Saya lanjutkan sharing gambar yang ini. Oke. Nah, ini. Video ini dulu ya, nanti habis ini yang berikutnya. Oke, ini bisa kamu ambil juga di YouTube ya. Di YouTube banyak tentang pembakaran itu. Nah, kadang juga pakai hidrogen. Oke, jadi ada yang dibakar, ada oksigen. Plus panas menghasilkan energi panas. Oke, tadi sudah kita diskusikan. Oke, tadi itu adalah sedikit video tentang apa namanya reaksi pembakaran tadi ya, yang berupa api. Nah, di sana kamu lihat itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang namanya reaksi kebakaran tadi, pembakaran, ada bahan yang dibakar, ada panas atau api, kemudian ada oksigen. Nah, reaksi itu menghasilkan reaksi pembakaran. Nah, kalau reaksi pembakaran adalah CnH2n plus 2 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Artinya apa? Setiap reaksi pembakaran itu menghasilkan gas CO2. Gas CO2 itu berbahaya beracun. Saya ambil contoh, ini ambil contoh. Di motormu aja. Di sepeda motormu, reaksi pembakarannya adalah bensin sama udara. Dikasih busi, maka meletik, terjadilah pembakaran. Seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu di reaksi pembakaran. CN2N itu bensin, oksigen itu udara yang ada di, jadi yang dibutuhkan motormu bukan udaranya, tapi oksigen yang ada di udara. Kalau motormu ingin ledakannya hebat, pakai NOS, nitrit oksid, jadi oksigen murni. Nah, yang masuk ke motormu, jadi ledakannya hebat. Itu hanya untuk pemahaman aja ya. Jadi yang dibutuhkan motormu adalah oksigen di udara bebas. Kemudian di knalpot kamu, nah knalpot kamu adalah gas beracun. Boleh kamu coba, misalkan kamu masuk ke rumah, kemudian masuk ke parkir di rumahmu, motor kamu nyalakan, 20 menit berikutnya, tutup rapat ya, maksudnya garasimu tutup rapat, 20 menit berikutnya kamu keliengan, kehabisan oksigen, karena penuh dengan CO. Kemudian setengah jam berikutnya, kamu mulai kehabisan nafas. 1 jam berikutnya kamu mulai lemas, 2 jam game over gitu. Boleh dicobakan tapi jangan ya. Nah, ini sebagai batas pengetahuan aja bahwa pada knalpotmu itu menghasilkan gas berbahaya CO2. Oke. Baik, yang berikutnya adalah ini. Saya share video kecil biar kamu tahu ini reaksi ini bisa kamu lakukan di rumah. Nah, bisa kamu lihat di rumah. Oke, ada lilin. Lilin kamu nyalakan. Nah, lilin dinyalakan. Kelihatan? Baik. Kamu ambil gelas, tutup. Lilin mati. Kenapa lilin mati? Karena dia tidak dapat oksigen. Dia sudah mengambil oksigen dari air, airnya kesedot ke atas. Paham ya? Oke, saya rasa paham. Itu nanti bisa kamu lakukan di rumah aja. Itu untuk menunjukkan bahwa kalau tidak ada oksigen, api mati. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan hari ini sudah hampir 15 menit.
Saya rasa cukup materi hari ini. Nah, sebentar lagi nanti akan saya unggah di YouTube. Saya akan matikan dalam 3, 2,